pengertian birokrasi. Secara etimologi, kata birokrasi berasal dari bureau bahasa Prancis. Kantor kratia atau kratos bahasa Yunani. Kekuasaan atau aturan. Dari kata bureau dan kratos dapat diartikan birokrasi adalah bentuk kekuasaan atau pemerintah. Karakteristik birokrasi. Yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan. Yang kedua, tugas yang khusus. 3, kaku dan sederhana. 4, penyelenggaraan yang resmi. 5, pengaturan dari atas ke bawah. 6, berdasarkan logika. 7, tersentralisasi. 8, taat dan patuh. 9, disiplin. 10, terstruktur. 11, tanpa pandang bulu. Kategori birokrasi. Pertama, birokrasi pemerintahan, yaitu rangkaian organisasi yang menjalankan tugas-tugas pemerintah umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan. Kedua, birokrasi pembangunan, yaitu organisasi yang bertugas untuk membangun negara. Ketiga, birokrasi pelayanan, yaitu organisasi yang paling dekat dengan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yakni oikos yang berarti rumah tangga atau tempat tinggal. Sedangkan logos berarti ilmu atau teori etologi yang mempelajari tentang seluk-beluk rumah tangga alam dan biasanya dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, kita akan bahas mengenai ekologi administrasi publik. Pengertian dari ekologi administrasi publik adalah serangkaian proses yang terorganisasi dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Dengan demikian, ekologi administrasi publik yaitu suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintahan dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintahan vertikal horizontal dan dengan masyarakat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor-faktor ekologi dalam administrasi publik. Meskipun belum adanya keseragaman dari para ahli dalam memberikan batasan atau klasifikasi dari faktor-faktor sosial yang dominan yang harus diperkirakan dalam mengembangkan dan membina administrasi pemerintahan. Penulis dalam hal ini hanya mengemukakan beberapa pendapat saja dari beberapa sarjana. Menurut Dr. Randes S. Pamudji, MPA, menyatakan sebagai berikut. Environment adalah ruang hidup yang di dalamnya terdapat fase-fase yang kesemuanya mempengaruhi living organisme dan sebaliknya. Fase-fase itu adalah yang pertama, fisis geografis yang meliputi tanah, air, sungai, gunung, dan udara. Yang kedua, non-fisis geografis yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengertian good governance sendiri yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Yang kedua yaitu prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah memahami atas prinsip-prinsip di dalamnya. Adapun prinsip-prinsip good governance sebagai berikut. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat, kedua tegaknya supremasi hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat peduli pada stakeholder atau dunia usaha, yang kelima yaitu berorientasi pada konsensus, yang keenam yaitu kesetaraan, yang ketujuh efektivitas dan efisien, yang kedelapan akuntabilitas, yang kesembilan visi strategis, dan yang kesepuluh yaitu penerapan good governance di Indonesia. Yang ketiga yaitu sound governance. Konsep soundness digunakan untuk menggambarkan
fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi, dan elemen yang dibutuhkan dalam governing dan administrasi. Sound governance memiliki banyak dimensi yang meliputi 1. Proses, 2. Struktur, 3. kognisi dan nilai, 4. Konstitusi, 5. Organisasi dan institusi, 6. Manajemen dan kinerja, 7. Kebijakan, 8. Sektor, 9. Kekuatan internasional dan globalisasi, 10. Etika, akuntabilitas, dan transparansi. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah implementasi dinamika governance. Dynamic governance adalah perlunya melakukan perubahan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat dan kadang tidak terantisipasi. Maka konsep dinamika governance dapat diterapkan pada organisasi publik maupun privat.